minta ke mbahmu. Dulu saya itu pertama kali dikasih air dengan bunga itu, nggak tahu dijampi-jampi apa. Kebetulan dulu saya belum tahu yang namanya syarat dan wajib, Mas. Jadi dalam perdukunan itu ada yang namanya syarat dan wajib. Mbah Suci masuk kamar, yang pertama baunya tuh nggak tahu kayak minyak kasturi atau minyak misik, itu nggak tahu, kurang tahu aku. Kok tiba-tiba badan saya terasa panas, Mas, di situ. Halo teman-teman, kali ini kita tag sore hari. Masuk bersama narasumber kali ini adalah Mas Indro, teman SMA saya. Mas Indro ini adalah teman saya yang pertama kali auranya itu mistis banget. Oke, ini narasumber saya kali ini, perkenalkan namanya Mas Indro. Kali ini Mas Indro akan berbagi kisah tentang seputar mistis klinik, tapi dalam dunia asmara dan sekelilingnya. Betul Mas Indro? Iya. Ya. Gimana Mas Indro? Langsung aja ya. Langsung aja. Gimana Mas Indro? Ada pengalaman apa? Pengalaman saya di dunia klinik atau mistis itu dari bidang percintaan. Kita sebut saja pelet, Mas, biasanya. Iya, pelet perpeletan gitu. Kalau dulu saya ketika di tahun 2008 itu saya masih menginjak di bangku SMP. Kebetulan saya itu dulu nggak pernah melirik sama cewek, nggak pernah suka lah sama sekali. Saya masih suka geludan zaman dulu, masih SMP masih suka geludan, masih suka berantem sama temen lah, sama sekolah lain gitu. Cuma seiringnya waktu saya tuh ada ketertarikan sama cewek lain sekolah gitu. Awalnya seperti itu, namanya I, ya ibaratnya I, saya sebut I atau Ika ya, langsung saja. Kebetulan dia adalah pinggalan dari Serang, Banten, yang tinggalnya juga kebetulan di sebelah desa saya. Awal mulanya saya cuma, kok cantik gini cewek, cobain deketin gitu. Karena dia pulangnya jalan kaki setiap hari lewat desa saya berinisiatif untuk kalau dia mau pulang saya harus nungguin dia di sini gitu. Di jalan desa saya itu pasti saya tungguin dia, terus saya antar pulang 2-3 kali. Saya minta kontak nomornya lewat SMS zaman dulu, masih ada paket SMS itu. Kemudian udah lama kenal, 1 bulan 2 bulan kenal, saya semakin tertarik. Nah di saat itu saya tuh kepikiran ya dia bisa jadi pacar saya. Awal mulanya saya nembak dia secara chat, tapi dia nggak ngerespon sama sekali. Nah, saya semakin penasaran, kok bisa ya kayak gini ya, penasaran. Kemudian saya di hari next harinya setelah saya nembak itu, saya nungguin dia, saya antar pulang dari jalan, dia nggak mau, Mas, nggak mau sama saya, seperti mengabaikan saya itu loh. Setelah itu saya berarti kalau cowok tuh kalau ditolak tuh rasanya tuh hatinya tuh gimana, sakit lah, sakit atau kecewa lah. Effort kita, usaha kita, walaupun cuma zaman SMP itu antar jemput itu hal yang sangat wah lah ibaratnya. Nah, saya kepikiran punya temen atau saudara yang kebetulan yang dia itu adalah guru spiritual, yang namanya Mbah Muh. Ya. Mbah Muh itu adalah guru spiritual saya sejak SMP. Saya pertama kali ke sana dengan saudara saya yang satu SMP dengan saya, namanya Tian Tato. Dia adalah tato artis di daerah saya sini. Kebetulan saya bersama dia ke sana minta doa supaya bagaimana caranya saya suka cewek dan dia itu suka sama saya, itu gimana caranya. Saya minta ke mbahnya. Dulu saya itu pertama kali dikasih air dengan bunga itu, nggak
nggak tahu dijampi-jampi apa. Kebetulan dulu saya belum tahu yang namanya syarat dan wajib, Mas. Jadi dalam perdukunan itu ada yang namanya syarat dan wajib. Syarat itu misalkan saya pernah ke sana, kamu harus bawa rokok, terus bawa bunga kantil yang kayak cabai itu, terus bunga kenanga, menyan, rokok ya, 4 ya, rokok, bunga kantil, kenanga sama menyanyi itu harus yang segitiga, yang kerucut itu. Ya. Ada juga yang kadang saya dapat suruh yang pertama kali itu saya dapat yang putih kotak itu. Saya nggak tahu soalnya menyanyi bawa yang itu. Kemudian saya proses di itu masih saudara saya itu sekali situ langsung dikasih air bunga itu. Kebetulan bunga kandilnya itu diikat dengan sebuah benang berwarna merah. Nggak tahu itu simbolnya apa, tapi saya harus percaya bahwa ini adalah ikatanmu dengan dia. Seperti itu, Mas, kata beliau itu. Kemudian saya di hari, kebetulan itu hari Jumat ya, Jumat Kliwon, saya harus menyebarkan air tersebut di depan rumah si. Nah, ibaratnya kayak ini adalah tanda atau nanti akan ada yang bantu kamu biar dia suka sama saya. Saya lakuin itu di sore hari, kebetulan kan rumahnya nggak jauh banget ya. Saya lakuin itu, kemudian saya tunggu prosesnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, belum ada perkembangan sama sekali. Saya kembali lagi ke tempat saudara saya atau mbahmu itu. Saya tanya, Mbah, kok belum ada perubahan? Ya sebentar, kita lihat lagi ya. Kemudian kebetulan di sana saya nggak tahu, saya dibuka bajunya di belakang, di kamar khusus lah, nggak tahu diolesin apa sini belakang, sudah dipanas itu, Mas, sini panas. Terus saya dikasih lagi beras, nggak tahu beras ada apanya itu. Ini disuruh melempar ke atas genteng rumahnya. Nah, itu pengalaman lucu saya, menurut saya itu lucu sih. Saya lempar di atas genteng itu, setelah 3 minggu saya proses belum ada respon apapun, saya lempar di atas genteng. Itu nggak lama, Mas, setelah saya lempar 2 hari itu hubungin saya. Itu yang saya aneh. Saya nanyain kabar, ngejak main, nggak tahu kenapa itu. Setelah itu aku ajak main lah, bener serius, aku ajak main, terus aku tembak lagi, Mas, di situ, Mas. Kok mau, Mas? Saya gumun itu, kok iso gitu. Namanya Ika itu, saya ingat. Yang kedua ada, pas saya jalan betulan kok dia punya temen cantik juga, namanya Raka. Itu saya pas gila-gilanya sama cewek itu, mulai gila sama cewek itu. Di mbahmu itu welcome lah, maksudnya tuh saya suka sama siapa aja, monggo silakan. Dan di situ saya sudah mulai tahu wajib, Mas. Wajib itu adalah kewajiban kita memberi bantuan kepada si dukun. Misalkan syaratnya kita bawa apa, wajibnya itu kadang kita ngasih uang rokok 25.000, zaman itu 25.000 bagi anak SMP itu masih banyak, Mas. 25.000 atau rokok jarum 1 bungkus, 2 bungkus itu nggak mesti, Mas. Itu syaratnya itu juga satu sekolahan. Nah, saya nggak tahu dia tuh rumahnya mana. Saya minta itu sebenarnya, saya kesana lagi ke tempat bangun lagi, itu minta saya nyebarnya jangan di rumah, Mbah, kalau bisa di jalan gitu, yang nggak apa-apa nang jalan, yang bisa buat dia lewat sehari-hari gitu. Nah, saya kepikiran kok, karena dia sekolah di sekolah Islami, pikir saya nggak bisa di sekolah Islami. Makanya saya toko sebar di jalan, setiap hari dia berangkat sekolah dan pulang sekolah. Nah itu saya jalan sama dia 1 bulan, 2 bulan. Nah di bulan ketiga itu kan saya mulai proses. Setelah itu saya proses di mbahmu itu selang 1 minggu sebenarnya. Kok ya itu mau sama saya, padahal saya ngira waduh aku jangan ini nggak didelok orang wedoknya nggak good looking gitu loh, ibaratnya saya dilihat itu ada apa ya dengan saya ini. Saya semakin percaya diri, Mas, untuk mendekati banyak cewek itu karena itu mungkin. Kemudian si Ika kan udah pacaran saya selama 5 bulan, kan dia ada keputusan dari keluarga untuk balik ke Serang.
ya Serang Banten. Dia pulang ke Serang, dia cuma ngasih kabar saya aku pengen pulang ke Serang. Waktu hubungan kita gimana, aku kan bingung. Nah, saya punya pacar 2 itu nggak tahu semua itu ya, mereka tuh teman-teman. Itu awal-awal saya belajar pelet. Kemudian saya di 2010 akhir, jadi saya SMA itu SMP kelas 3 itu saya udah jalan sama 2 ini, nggak tahu kok toko-toko saya pengen putus sama 2 ini. Toko saya putus dua-duanya. Jadi yang saat itu kok saya ngeset lagi sama cewek, satu sekolahan, satu SMP. Saya proses ini agak lama ini agak lama karena mungkin katanya tuh si bapaknya si cewek ini juga bisa punya permistisan gitu kan. Nah itu saya proses. Pertama saya di Mbah Muh itu saya minta sampai 2 kali seperti itu dengan tahap yang sama, air yang disiram, kemudian beras yang disiram di atas rumah. Itu nggak bisa sama sekali. Itu selama 3 bulan itu saya proses seperti itu, nggak bisa. Pendekatan saya juga sudah saya sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang baik lah mas, modus cewek biasa sama dulu. Kemudian saya dianjurkan sama om saya ini datang ke Mbah, namanya itu Mbah, itu ibaratnya kayak gurunya om saya dulu. Oh ya, gurunya Mbahmu. Gurunya Mbahmu ini. Gurunya Mbahmu ini namanya kalau nggak salah itu Mbah Suci ya. Mbah Suci itu rumahnya agak gunung gitu, agak gunung banget. Tapi beliau itu tuli mas, tuli. Jadi kalau kita mau menyampaikan apapun harus dengan secara tertulis. Ceritanya saya nulis inilah namanya, terus nama bapaknya, nama ibunya, harus nulis itu di situ. Mbak Suci itu sudah sepuh, itu udah tua saat itu 2010 itu umurnya udah 90. 90 tahun itu sudah ya, udah 90 tahun. Mbah Muh itu cuma kalau sama Mbak Suci ngomongnya tuh teriak-teriak, "Bah, ini ponakanku arep jaluk tolong, minta tolong gitu. Ponakanku pengen minta tolong ini gini. Karena seneng roh ini." Ya. Nggak tahu saya duduk di situ sama Mbah Muh itu. Mbah Suci masuk kamar. Yang pertama baunya tuh nggak tahu kayak minyak kasturi atau minyak misik, itu nggak tahu, kurang tahu aku. Kok tiba-tiba badan saya terasa panas mas di situ. Saya ngomong sama Lek, akah mau nopo? Badanku kenapa ini Lek, kok tiba-tiba panas? Dengan aja, ditahan dulu aja ya. Lek emang bilang gitu, Mbah Mong bilang gitu sama saya. Saya bilang, wah, ya aku nek suwe ra betah Lek. Ini kalau lama aku nggak betah om. Ditahan. Saya tunggu 5 menit baru hilang itu mas, panasnya. Badan saya udah tahu panas. Kemudian Mbak Suci setelah di dalam itu doa mas, nggak tahu doanya apa. Jawab, ibaratnya kalau orang Jawa itu jawab. Dia kayak macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong bahasa Jawa yang saya nggak tahu. Itu Mbak Suci itu namanya. Mbak Suci keluar, cuma ngasih saya apa itu, bingkisan berwarna hitam lah mas, hitam seperti ini. Nggak tahu, nggak usah dibuka mas, taruh di dompet gitu. Nggak usah dibuka, taruh di dompet, jangan masuk ke kamar mandi bawah ini gitu. Dulu bilang seperti itu. Oke bah. Ya aku tanya sama Mbah Mo itu, Mbah Mo kira-kira suwe ora, lama ndak bah ini responnya. Mbah Mo bilang ditunggu aja. Itu saya tunggu 2 hari mas, langsung si teman SMP saya langsung hampir saya di kelas mas, langsung ngajak ngobrol. Padahal tadinya itu cuek banget sama saya mas, karena tahu mungkin saya ngejar-ngejar dia cuek sama saya. Saya kan Mbak Suci itu dia langsung mau sama saya. Nah, saya itu juga sedikit gumun lah, heran mas, kok bisa loh. Saya pacaran sama dia, dan itu pun pacaran saya itu nggak lama mas, nggak lama, mungkin 2 atau 3 bulan itu saya pacaran. Yang nggak tahu kenapa kok saya tuh kalau dia cewek yang lebih cantik tuh ya manusiawi mas, kacau loh. Dan saya pikir juga dengan seperti ini saya lebih percaya diri, mungkin saya punya
ajimat atau barang-barang seperti ini, saya meningkatkan kepercayaan diri saya. Itu kan saya udah lulus SMP mas. Saat saya lulus SMP, saya nggak punya pacar mas itu zaman dulu. Nah, di SMP itu saya punya satu incaran sebenarnya, tapi saya skip karena saya udah lulus dan saya lanjut di SMA. Sebenarnya saya di SMA nggak mau lanjut dengan klenik itu, dengan mistis itu. Cuma ada satu cewek yang sangat membuat saya suka gitu. Dulu mungkin masnya satu kelas. SMA? Ya SMA. Satu kelas sama saya? 10 7 nggak tahu ya. Oh iya. Oh 6 kayak 10 7 pas 10 gitu ya. Ya, kacamatanya sebelah. Enggak, itu mantannya si teman saya Rizek namanya. Nah itu bukan itu. Bukan yang itu, bukan yang RR. Itu kan saya benernya nggak pakai itu mas, cuma nggak tahu mungkin kata Mbak Suci itu yang diberi itu ini nggak cuma satu cewek mas, banyak nanti mas. Nah, makanya itu padahal itu saya setiap malam tuh nggak boleh, kalau ke WC dulu di sekolah nggak boleh bawa, makanya saya kasih ke tas atau anu kalau itu. Dan kebetulan kalau dari dulu tuh saya nakalnya tuh cuma nakal cewek pacaran, tapi nggak yang neko-neko misalkan saya ajak ke kamar gitu enggak. Saya orangnya ya kebetulan saya ya tahu batas mas, alhamdulillah gitu lah. Nah itu kelas 1 seperti itu. Ada lagi saat itu kelas 1 SMA, teman SMP saya satu lagi namanya dulu saya ingat, sekarang dia kerja di akuntansi negara. Serius, satu SMA? Satu SMP itu mas. Oh satu SMP. Cuma dia di sekolahan lain. Oh. Terus pas saya punya 2 pacar ini, saya mikir mau nambah lagi. Wah ini kalau sunnah Nabi Muhammad ya 4 gitu. Seperti itu mas dulu mas. Saya pikirnya gitu loh. Kebetulan saya kok ada lagi yang saya suka gitu dari sekolah lain. Dari di sekolah di SMA Mertoyudan dulu. Namanya si itu juga saya dekati, saya bisa mas dapat dia 3 orang mas. Nggak tahu saya ya. Sampai kelas 1 saya selesai, itu 3 orang masih sama saya mas. Kelas 2 saya putus semua. Nggak tahu, saya bosenan orangnya. Saya putus semua. Selang 2 bulan saya kok nggak dapet cewek lagi nih. Nah, pikirnya gitu mas ya. Waduh ini pos raiso ini udah nggak bisa nih, kadaluarsa mungkin mas. Sudah 1 tahun lebih saya bawa itu. Saya konsultasi lagi dengan mbah saya dulu. Mbah mau iki kok kayaknya serangan ya, aku serong sasi iki mau ya iki kok raiso. Nah, itu kan saya udah punya inceran 1 SMA. Karena sama-sama anak IPS. Nah, ya, kayaknya tahu saya. Namanya siapa itu lupa saya. Ya Roon. Roon. Wah, kalau emasnya tahu pasti ya, semua orang tuh menganggap saya tuh orang yang beruntung karena punya dia gitu. Nggak tahu karena saya hitam dari dulu, hitam jeleknya gini ya. Tapi saya bersyukur mas punya pacar yang cantik-cantik. Itu Toon itu juga cukup lama mas, itu hampir 1 tahun. Dan saat saya sama Toon itu kebetulan sampai kelas 3 ya, sampai kelas 2 enggak, kelas 3 awal. Di kelas 2 nya itu kan kita punya adik kelas mas. Iya. Saya juga ngincar 1 anak di situ. Kalau ingat mas, dulu sempat dekat sama saya. Almarhum sama ya, yang sama almarhum teman kita itu juga sempat jalan sama saya. Nah, itu pun wah aku kok ya iso kayaknya untuk saya bening-bening seperti ini, saya juga senang lah. Walaupun saya nggak nakal, saya orangnya kalau pacaran ya cuma pacaran, ngajak jalan-jalan, ngajak makan, ngajak ke warnet. Zaman dulu kan masih ada warnet ya, nggak mungkin zaman dulu kita ke kamar kan nggak mungkin. Terus sampai di kelas 3 saya mulai berpikir ya, seperti ini mas, ini kalau saya banyak cewek seperti ini, apakah ini hal yang baik gitu mas. Mungkin saat itu saya mulai mas, nggak fair banget sama, nggak ngincer banget sama cewek gitu mas. Saya buang semuanya mas itu mas. Yang saya dapat dari Mbak Suci,
Mbah Muh itu juga saya sempat dikasih bingkisan warna merah seperti ini, nggak tahu ada tulisan Arabnya apa, mungkin itu raja kalau nggak salah. Setelah itu saya di kelas 3 SMA itu kenal dengan satu praktisi lagi, kebetulan dia anak muda, namanya Rahmat. Rahmat itu kira-kira saat itu masih umur 30 tahunan mas. Dia itu orang gunung, gaptek, nggak tahu HP, nggak tahu internet, soalnya mengarit mas, bisanya cuma cari rumput. Tapi saya tanya tuh, sampean ki sempat kerja di mana kan? Saya nggak pernah kerja mas, saya cuma di rumah dari dulu, sampai dari kecil sekolah sampai SMP lulus langsung ngarit di rumah, ngewedus atau pelihara kambing gitu. Tapi lucunya dia itu bisa bahasa Arab, bahasa Bali, bahasa Kalimantan, bahasa Sunda bisa semua mas. Tanpa belajar. Tanpa belajar. Itu yang saya aneh. Kok bisa kamu kan? Kok bisa? Ternyata dia tuh nggak tahu, memang punya, nggak tahu, mungkin kalau dulu saya nganggapnya itu adalah sebuah kelebihan yang dapat bisikan goib gitu mas. Nah, saya minta sama dia sebelumnya. Saya itu disuruh beli berlian mas zaman dulu mas. 2012 berlian kecil-kecil itu dipasangkan di sini hidung, sini. Saya beli 5 itu, 5 titik wajah saya. Berlian ada loh, cuma digosok gini, nggak tahu kemana mas, masuk sini atau kemana, tak sentuh gini juga nggak ada mas, cuma gini, diuyak-uyak ini langsung hilang. Nah, itu mungkin pikir saya ini susuk ya. Pacar saya malah makin banyak mas, pacar saya sangat banyak. Itu pun kayaknya juga nggak cuma di cewek mas, itu saya dulu sempat ada masalah sama orang, kita adu jotos mas, biasa mas, di Muntilan dulu. Saya ingat saya adu jotos, saya kok dipukuli sama orang, anak Jumoyo, enggak tahu anak Jumoyo itu. Kok saya enggak apa-apa ini, saya bingung. Saya sempat dipukul pakai kayu juga sini. Teng. Ya, saya memang sakit mas, sakit tapi enggak apa-apa gitu, enggak berdarah, enggak merah juga, cuma hangat awak saya, badan saya hangat semua. Itu kalau pengalaman di dunia gelut saya juga seperti itu ada. Cuma ini kalau di dunia pelet-peletan, dulu saya juga dapat bulu perindu mas. Oh, apa itu bulu perindu? Bulu perindu itu kalau dulu itu media sebagai pelet mas. Jadi kan ada satu kayak bulu. Kalau orang-orang, kalau dulu saya kirain adalah bulu yang tumbuh dari alam atau genderuwo gitu. Kalau orang-orang ya itu bulu genderuwo atau ini bulu seko goib. Tapi sebenarnya sampai sekarang pun saya nggak tahu mas bulu perindu itu apa. Saya sempat dapat itu. Saya tuh gunanya ini untuk meminumkan target mas. Misalkan gini mas, kita ajak main. Itu bulunya tuh celupkan ke sini. Kalau setahu saya itu cuma diudek-udek gitu. Nanti bulunya akan jadi satu. Jadi misalkan punya bulu 2 didekatkan gini, nanti akan lilit gini. Oh, itu namanya bulu perindu. Nah, itu kalau dulu kata mbah saya, mbahmu itu, toko sing simple aja. Pakai cara ini sudah saya doakan gitu. Sudah saya isi katanya. Isinya tuh banyak, isi nggak tahu isi apa, mungkin isi kacang coklat keju mungkin juga bisa. Tapi di dunia perpeletan ini saya semar mesem itu juga saya sempat punya mas. Saya tuh dulu kolektor itu keris semar mesem, bulu perindu, kolektor alat-alat pelet. Iya serius mas. Terus sampai sempat ada yang namanya pelet putar giling. Pelet putar guling itu baratnya tuh kayak kita baca doa ini kulhu atau baca doa Allahumma kunjali pakai bahasa Arab itu. Yang pada saat itu saya nggak tahu artinya tapi saya baca. Suruh 100 kali saya baca 100 kali. Nggak tahu itu pada zaman dulu itu saya nggak tahu mana pelet hitam mana pelet putih mas. Hitam ya saya jalankan, putih ya saya jalankan, nggak tahu. Sampai di kelas 3 itu saya tahu mas, bahwa yang hitam itu sebenarnya dukun-dukun itu mas. Kalau yang putih, saya ngiranya kiai-kiai itu mas. Ternyata
Sama mas, Sama. sama aja hitam atau putih itu namanya pelet itu tidak dianjurkan Berarti itu mas. cuman beda varian aja ya. Beda varian. Saya tahu itu saya saat kuliah di semester 4 atau 5 itu mas. Saya masih pakai itu, susu itu masih ada, tapi beberapa barang saya sudah saya larung di kali. Mungkin kalinya cukup jauh dari desa saya. Terus saya niat saya akan buang ini biar enggak ketergantungan sama ini gitu. Dulu saya seperti itu mas. Dulu kalau yang tukang pelet sempat saya datangi juga ada, kiai juga ada. Nah, namanya Mbah Jalil gitu. Dulu kalau dia tuh kiai orang sebelah kecamatan Tegalrejo. Tegalrejo ada, Candi Mulia ada, Mbah Jalil sama Mbah Ghazali. Hampir sama namanya, Mbah Jalil, Ghazali. Ghazali mungkin Jalil itu juga namanya mungkin Ghazali itu. mungkin. Ya. Itu pakai raja, pakai bahasa Arab. Itu saya amalannya pakai surat Yusuf. Pakai surat Yusuf, mungkin karena Nabi Yusuf nabi yang tampan. Wajah saya mungkin terlihat tampan seperti Nabi Yusuf mungkin. Padahal yang nggak tahu saya kok dapat cewek cantik-cantik gitu. Sebentar mas, masih adan gimana ini mas? Oke, break dulu ya, break ya. adan ya. Oke, untuk episode kali ini kita sekian dulu. Terima kasih Mas Indro ya sudah membantu channel yang masih UMKM ini. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah dengan waktu yang lebih senggang lagi. Sekian teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya cerita mistis yang pengen diceritakan, silahkan tulis ceritanya di kolom komentar atau bisa DM kami di @22kisahnyata di Instagram. Nanti kita akan ceritakan ulang cerita kalian. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.